Syukran. Sebenarnya tadi saya bisa dilanjut. Khawatir lanjut suaranya tadi. Tidak bisa lanjut nanti. Apakah boleh berbuka puasa dengan mendengar adzan dari radio? Boleh saja. Kalau diketahui memang radio tersebut biasanya mengumandangkan adzan tepat waktu. Ya. Kalau diketahui tepat waktu. Menjadi ukuran tepat waktu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab, "Idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat asy-syams faqad afṭara as-shā'im." Apabila datang malam dari arah sini, kemudian siang pergi dari arah sana dan telah terbenam matahari, maka sudah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Itu ukurannya benar. Tapi kalau dipastikan dia ada tepat waktu pada saat yang memang waktu berbuka, maka tidak apa-apa dia mendengar dari radio. Apakah boleh bersafar hari Jumat? Yaitu berangkat ketika setelah ada Jumat, sehingga apabila mengikuti Jumat akan terlambat dari kendaraan tersebut. Tidak apa-apa kalau misalnya dia butuh bersafar dan sudah niat untuk safar, maka tidak apa-apa. Cuma afdalnya orang itu kalau safar mencari waktu-waktu tertentu. Dan Nabi SAW biasanya safar di hari Kamis. Dia berangkat hari Kamis. Kalau misalnya ada suatu pendidikan besar atau suatu keperluan yang kiranya dia punya alternatif bagusnya dia safar walaupun bukan hari Kamis, tidak apa-apa. InsyaAllah ta'ala tidak apa-apa. Nah, kalau dia tidak salat Jumat juga, tidak apa-apa. Doa setelah salat fardu hukumnya tidak. Lalu kapan saat yang baik dalam berdoa? Saat yang baik dalam berdoa, satu, antara adzan dan qomat, termasuk doa mustajab. Kedua, pada saat sujud. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Aqrabu ma baina al-'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid." Fakir fihi min ad-du'a. Dekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya dan ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Tempat yang ketiga, salat sebelum salam setelah tasyahhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam mengajari tasyahhud kepadanya, "Tsumma yatakhayyar min ad-du'a ma syaa." Kemudian hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia inginkan. Kemudian tempat mustajab yang lain sepertiga malam terakhir. Ya. Dan diterangkan dalam hadis Aisyah dan lain-lainnya, "Inna Allah yanzil ila sama'i dunya fi thuluthil lail al-akhirah." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Beliau berkata, berfirman, siapa yang berdoa, maka saya akan kabulkan. Siapa yang meminta, saya akan memberikan. Ini waktu mustajabah untuk berdoa. Waktu lain adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat diperselisihkan di mana waktu mustajabah. Ada yang mengatakan semua Jumat dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ada yang mengatakan ketika kita antara dua khutbah, ya, dulu antara dua khutbah di situ berdoa waktu mustajabah. Ini memang ada hadisnya. Hadis dalam riwayat Muslim, tapi dikritik oleh Imam Ad-Darqutni, dilemahkan oleh Imam Ad-Darqutni, tetap dari jalan Makhramah bin Bukai dan dia tidak mendengar dari ayahnya. Dan Syekh Mukbil sendiri melemahkan riwayat itu. Ya. Nah, yang tepatnya pada hari Jumat, tempat mustajabahnya itu adalah setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Maka berbanyak di situ doa. Ada waktu di situ, kapan orang berdoa pas waktu mustajabahnya, maka akan dikabulkan doanya. Ya. Ini beberapa perkara. Kemudian juga di dalam safar, doa itu adalah doa yang mustajabah. Dan ada yang terikat dengan waktu. Itu terikat dengan waktu-waktu sudah sebut, terikat dengan tempat misalnya kalau dia haji di Safa dan Marwah, kemudian ketika berada di Multazam, kemudian ketika di Arafah, di hari Arafah, dan itu juga waktu mustajabah doa. Ini pertanyaan bagaimana ketetapan Al-Quran dan Sunnah serta asas para ulama syarah
yang saleh tentang prasab syar'inya kebaktian seorang istri pada suaminya yang telah ditetapkan oleh Allah mesti ditaati oleh istri tadi. Nah, istri memang itu diwajibkan taat kepada suaminya dan suaminya mempunyai hak yang sangat besar atasnya. Dan seorang perempuan yang baik makin taat dia kepada suami, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah para perempuan sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah perempuan yang tidak pernah terdengar ada keluh kesah atau yang semisal dengannya dalam keadaan menghalangi ibadah para suaminya misalnya, apa itu berangkat jihad atau yang semisal dengan itu. Nah, yang sangat menakjubkan di dalam hadis riwayat Muslim, putri Abu Bakar radhiyallahu taala anha, siapa namanya? Ummu Salamah kalau tidak salah. Yang lain. Jelas, dia ini nikah dengan Zubair bin Awwam. Maka istri ini yang mencuci kudanya, rawat, kemudian yang mengambil apa namanya, dan dari perjalanan berapa kilo dia bawa dia kepalanya. Nah, kita diharuskan juga memang setiap perempuan menunjukkan bakti kepada suami. Dan juga seorang suami punya, dan seorang istri punya hak atas suaminya, dan suami punya kewajiban terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bermuasyarah kalian, hiduplah kalian dengan para perempuan dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Nah, maka semuanya harus tahu tanggung jawab. Bukan hanya istri saja yang menyusun hal tersebut, tapi juga suami harus tahu tentang itu. Dan harus tahu apa tujuan dari nikah itu, supaya lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada ta'awun yang baik. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong jelaskan tentang yang jawab, yang abdad dan Abu Ishaq. Sering orang-orang menyimpang seperti sudah jelas ya. Nah, dan kalau mengatakan sudah rujuk mereka ini, itu adalah perkara yang tidak bisa dibenarkan. Saya sendiri mendengar dari berapa kali Syekh Ali Hasan datang dari kaset yang pertama. Kedatangan pertama Syekh Ali sendiri tahdid keras terhadap Syiah Surat. Kedatangan kedua bersama Syekh Salim Al-Hilal juga bertahdid Syiah Surat. Dan beliau memberi pelajaran berharga. Hanya itu dengan ahli bidah. Kemudian yang ketiga, ditanya lagi Syekh Salimnya ditanya, bagaimana tentang Syiah Surat? Kata beliau, kita tidak ragukan ini yayasan Hizbiyah. Tapi masih beredar juga di majalah Sunnah Pengumumannya Syiah Surat. Ya, masih tergabung dari Syiah Surat. Apa di belakang hal tersebut? Bukan Hizbiyah. Nah, maka yang sepertinya ikhwan, hendaknya seorang itu menahan dirinya untuk menjaga dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak mendengar dari para ulama. Dan dari dulunya seperti itu, jatuh dalam kesalahan, ingatkan. Maka dia membaca orang-orang yang mengingatkannya. Lama kelamaan baru mengatakan rujuk. Jangan kembali dari masalah subudiyah dan seterusnya. Allah musta'an. Dan banyak pembicaraan tentang hal tersebut, cuman waktu agak sempit. Kita lihat pertanyaan yang lain. Apakah benar Syekh Al-Albani berkhusus tentang masalah abdad? Ini orang dari awal kita ketahui orang yang tidak dianggap istiqamah. Dari awal. Ilal-an, sampai sekarang. Dan orang-orang yang mengatakan bahawa dia ini bagus dalam ilmu hadis itu hal yang sangat jauh sekali. Hal yang sangat jauh sekali. Saya tidak pernah membaca banyak dia. Dan sebagian itu berikan kepada saya sebagian tulisannya yang namanya Al-Masail itu. Saya diberikan
tentang masail. Sering orang ini jahil terhadap istilah para ulama hadis. Kebanyakan hukum-hukumnya, kadang dia ambil dari takribnya Syekh Al-Albani. Setelah itu datang dia Abdullah, dia berkata kultu, saya berkata. Nah, ini dari perkara-perkara yang melanggar amanah ini. Kadang hadisnya lemah, katakan oleh dia sahih, sebab tidak nampak ilah yang tersembunyi. Dan apa ilah yang tersembunyi? Yaitu banyak contohnya. Kemudian juga karena tidak pernah dulu dengan para ulama, akhirnya takribnya juga cara menyusun takrib itu amburadul. Dan ini semua adalah hal-hal yang jelas. Nah, mudah-mudahan nanti Ustaz pada kesempatan memang dia sudah bikin apa namanya rangkuman-rangkuman singkat atas hal yang tertentu. Jelaskan tentang lemahnya orang ini dan sisi ini. Bisa dikembangkan dulu. Mudah-mudahan ada waktu insyaAllah. Apakah benar Syekh Al-Albani mujaddid diamat ini? Syekh Mukbil rahimahullah beliau mengatakan Syekh Al-Albani mujaddid diamat ini. Nah, dan bukan hal yang terlarang kalau misalnya ada beberapa mujaddid. Ya. Dan para masyarakat yang lain mengatakan Syekh Limba mujaddid di zaman ini. Ya. Dan Syekh Rabi sendiri mengatakan Syekh Mukbil mujaddid di Yaman. Dan memang dia mujaddid di Yaman tanpa ada keraguan. Yaman yang sedemikian berupa dengan disebut beliau dakwah beliau rahimahullah selama sekitar 25 tahun. Subhanallah. Yang negeri yang sudah tersebar sunnah. Ini negeri tersebar. Hampir setiap kota ada murid beliau. Nah, orang yang batal sewaktu sujud, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia batal pada waktu sujud, maka dia meninggalkan salatnya. Jadi dia isyarat kepada orang yang di belakang untuk maju ke depan menggantikannya. Dan tak apa memberi isyarat. Tidak apa memberi isyarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang beliau memberi isyarat. Dan sebagian sahabat salat dan diberi salam, dia menjawab dengan memberi isyarat. Wahakad. Baik. Bila ada orang yang salat menghadap ke sutra, bolehkah kita menyapu tempat sujudnya atau mengambil sesuatu lewat di depan orang ini? Salat hanya tangan saja. Maksudnya ditaruh tangan beliau, kemudian lewat. Saya tak paham apa maksudnya. Ya, kalau ada misalnya orang salat di atas sutra ya, orang salat. Ada orang salat menghadap ke sutra. Saya tak paham soalnya ini. Kurang jelas. Mau dijelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat mengandung sujud tilawah. Dan itu adalah perkara yang disunnahkan sekarang. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim disebutkan inna syaitan itu apabila anak Adam sujud, bacakan ayat tilawah dia sujud, maka syaitan lari dalam keadaan menangis. Dia berkata, anak Adam diperintah sujud, dia sujud. Adapun saya, maka dia dapat surga. Adapun saya diperintah untuk sujud, saya tidak mau, maka saya dapat neraka. Ini keutamaan sujud tilawah. Tapi sujud tilawah ini, ayat-ayat yang dibaca itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Berapa jumlah sujud tilawah itu? Kalau kita lihat mushaf, itu memang ada 15 ayat di situ, ada tandanya. Cuman itu dalam keterangan orang-orang yang memberikan tanda itu diambil dari buku fikih. Kalau begitu pembahasannya kita masuk ke dalam pembahasan fikih. Dalam fikih diperselisihkan berapa letak ayat yang merupakan sujud tilawah. Tentunya untuk menentukan kita harus melihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sujud tilawah. Dan dari hanya disebutkan dalam 4 tempat saja sujud tilawah dalam hadis yang sahih. Tempat yang pertama di surah Tasin. Surah Tasin.
faqarra sajidan wa anam. Ya. Jadi ayat ini tilawah. Kemudian surah yang kedua di akhir surah An-Najm. Di akhir surah An-Najm. Kemudian surah yang ketiga di surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Yang sama Insyiqaq sampai akhir. Situ ada sebelum akhir itu ada sujud tilawah. Catatkan dia sujud tilawah. Nah, kemudian yang keempat di surah Al-Alaq di akhir surah. Jadi empat tempat An-Najm dan surah Al-Alaq dua-duanya di akhir surah. Kalau di akhir surah begitu sujud tilawah disunnahkan sebelum dia rukuk dia baca dulu ayat pendek. Dia baca ayat pendek supaya ada waktu untuk orang yang sujud ini bangkit ya, dari sujudnya sehingga dia rukuk ya, kita ikut kepada imam. Nah, masalah berkaitan dengan sujud tilawah yang mungkin tutupkan. Apakah ketika sujud tilawah itu dia baca takbir ketika turun atau tidak? Kemudian dari pendapat para ulama bahwasannya membaca takbir atau tidak disyariatkan membaca takbir ketika sujud tilawah. Jadi begitu baca ayat tilawah sampai langsung sujud saja. Langsung sujud dan tidak membaca takbir. Demikian pula bangkitnya tidak membaca takbir. Memang ada hadis mengatakan nanti takbir. Tapi itu dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari meriwayatkan dari meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah dari Nafi dari Ibnu Umar. Dan riwayat Abdullah ini kalau meriwayatkan dari baik. Dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nafi. Dan dia itu lemah hadisnya. Kemudian menyelidiki riwayatnya Ubaidillah dari Nafi. Menyelidiki. Maka hukum riwayatnya dihitung sebagai hadis munkar. Itu sebagai hadis munkar dalam kategori ilmu hadis. Iya. Jadi itu mungkin secara ringkas. Ada pun sujud tilawah, ada surah Sajdah, itu tidak disyariatkan sujud itu. Hadis-hadisnya lemah. Bagaimana diterangkan oleh Hafiz dalam Fathul Bari. Sahih memang ada sahih dari perbuatannya Ali bin Abi Thalib saja. Diriwayatkan oleh Imam Tahawi dalam syarah Mushkil Athar dengan sanad yang hasan. Tapi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Alasan bergabung mendirikan partai tersebut hanya berdasarkan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz. Bahkan disertasi S3 dan dibimbing oleh Syekh Abdul Abbas. Jelas itu dari sebuah. Apakah orang tersebut kumpul memimpin ikhwan muslimin bisa dikatakan mubtadi'? Iya, ini mubtadi' Pak. Nah, tidak ada salafi masuk parlemen. Itu di antara ukuran menghukumi dia salafi atau bukan. Abdurrahman bin Khalid dihukum oleh Syekh Mukbil Mubtadi' karena salah satunya alasan beliau tidak ada salafi masuk parlemen. Nah, tidak ada salafi masuk parlemen. Termasuk poin pokok dari usul. Dihukum Mubtadi'. Walaupun berdasarkan mengatakan dasarnya fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan lainnya itu hanya sekedar kebiasaan ahli bidah untuk membenarkan apa yang dilakukan cari-cari kalimat yang kira-kira sama bisa diarahkan kepada apa yang diinginkan. Ini salah dengar. Yang diriwayatkan oleh Muslim artinya tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Kalau jelaskan hadis tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Allah, saya tidak tahu hadis. Anda inginkan dengannya apabila sebelum terbitnya matahari itu waktu terlarang. Kalau inginkan salat sunnah, waktu terlarang keluar ini. Sebelum terbitnya matahari, setelah terbitnya itu waktu terlarang melakukan salat sunnah. Itu diperiksa kembali ya konteksnya. Kayaknya tidak seperti itu konteksnya. Jelaskan ciri-ciri istri yang saleh. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, hal tersebut ada beberapa perkara
Di antaranya taat kepada suami. Kemudian dia pandai membantu meringankan beban suaminya. Apakah itu dari sisi pekerjaannya. Kemudian paling pentingnya lagi mengatur rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, memperhatikan pendidikannya. Dan itu asal tugas dari perempuan. Dan itu perempuan asalnya tinggal di rumah. Itu asal. Tidak keluar dari asal ini kecuali dengan udzur yang syar'i. Dalam Al-Quran dikatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyah ula. Dan tinggallah kalian di rumah saja. Perintah. Jadi bukan wajib. Asal wajibnya mereka tinggal di rumah. Tidak ada alasan keluar kalau ada udzur syar'i. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Baru boleh keluar. Nah, maka asalnya adalah di rumah, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga, hendaknya banyak mendidik anak-anaknya. Kemudian juga ciri istri yang salihah adalah perempuan yang senantiasa giat dengan menuntut ilmu. Ibu dengan menuntut ilmu, menyibukkan keluarganya dengan ilmu, ini adalah sifat yang sangat terpuji. Bagaimana menghilangkan sifat riya? Cara menghilangkannya, pertama, dia harus tahu bahwa amalan itu harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, lagi dia beramal, jangan memandang kepada manusia. Jangan ingin dilihat oleh manusia atau ingin merasa dikatakan begini. Anggap saja semua itu tidak ada. Nah, anggap saja semua itu tidak ada. Beramal saja berjalan, insyaAllah ta'ala itu adalah perkara yang baik. Melatih diri, mengikhlaskan diri, dan dengan sendirinya hal tersebut akan hilang. Menjelaskan sejarah singkat tentang Imam Ad-Darqutni. Imam Ad-Darqutni nama lengkap beliau Abdul Hasan Ali bin Umar Ad-Darqutni. Beliau adalah imam besar dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil, pakar ilal. Nah, apalagi luar biasa banyaknya. Sampai ilah hadis itu, dan buku beliau jilidnya sangat tebal, yang sekarang sudah dicetak 11 jilid dan belum selesai. Itu beliau imlah dari hafalan. Maksudnya beliau baca, muridnya nulis, itu dari hafalan. Dari hafalan beliau. Satu hadis saja, ini menunjukkan hafalan orang yang luar biasa. Apalagi ini semuanya ditulis demikian banyak. Nah, menunjukkan kuatnya beliau dalam pengetahuan agama dan dalam ilmu hadis. Apa makna hadis la yadkhulul jannata waladul jariyah? Tidak masuk surga anak berzina. Ya, maksudnya tidak masuk surga bukan artinya tidak masuk surga anak sekali, tidak. Tapi maksudnya berzina itu anak yang muncul dari hasil perzinahan. Biasanya karena perzinahan namanya dari hubungan yang dosa. Karena asalnya dari air yang tidak baik, maka kebanyakannya, rata-ratanya, ya seperti itu juga hasilnya. Sesuatu yang tidak baik dan kebanyakannya bisa menyebabkan dia masuk dalam perkara yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini jadi hukum kebanyakan. Adapun mengatakan tidak masuk surga sama sekali ini, itu tidak. Tapi rinci ya, seperti yang saya katakan tadi. Allah Taala. Apakah seorang yang pernah melakukan tafayur, meminta ruqyah, kemudian bertobat karena tidak tahu, bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Dalam hadis itu disebut dalam bentuk umum. Sebut dalam bentuk umum. Apakah dia tahu atau tidak tahu? Nah, sebab itu keutamaan khusus bagi orang yang memiliki hal tersebut. Dan yang mudah-mudahan diharapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak tahu, diberi maaf tentang hal tersebut. Anda pernah dengar kisah tentang seorang perawi, katanya namanya Imran bin Qittan. Bagaimana kisah ini? Kalau benar tolong jelaskan. Imran bin Qittan ini asalnya ahli sunnah.
Dia ingin menikah dengan seorang perempuan berpemikiran khawarij. Berpemikiran khawarij perempuan ini. Dia katakan saya nikah dia, nanti saya dakwah masuk pada sunnah. Gitu. Maka setelah nikah apa yang terjadi? Justru dia terpengaruh dari istrinya dan menjadi khawarij lebih getol dari istrinya. Sampai Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia puji dalam beberapa bait syair. Puji oleh Imran bin Hissan. Ini bahayanya hidup dengan ahli bidah. Hidup dengan ahli bidah. Ada yang seorang untuk mengajari yang membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut memberi imbalan berupa uang. Bolehkah saya mengambilnya? Bagaimana hukumnya? Dapat saya ambil. Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahab ma akhadtum bihi al-ajr fil Quran. Itu yang paling hak, ada mengambil pahala darinya, mengambil upah darinya daripada Al-Quran. Dan seorang sahabat juga pernah meruqyah seorang yang membaca Al-Fatihah saja sembuh, beri hadiah dan kambing yang banyak. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya terima atau tidak? Kata Nabi SAW, ya ambil dan jangan lupa bagian untuk saya. Nah, semana hadis itu ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disampaikan bahawa pembagian hadis ahad dan mutawatir berasal dari ahli bidah. Apakah berarti pembagian ini salah dan tidak boleh dipakai dalam ilmu hadis? Nah, pembagian, ada pun pembagian itu pembagian asalnya dari ahli bidah. Seperti yang saya terangkan pada pertemuan yang telah. Tapi berhubung karena sudah tersebar pembagian ini, maka para ulama hadis tetap ada menyebut hal tersebut pembagian mutawatir ahad. Cuma bedanya mereka hanya menyebut saja perbedaan dari sisi riwayat. Tidak berkaitan dengan masalah ahkam hukum. Perbedaan dari sisi riwayat. Nah, itu pun ulama ahli hadis yang belakangan. Adapun ulama terdahulunya, itu tidak ada yang menyebutkan tentang pembagian mutawatir ke ahad. Ada yang mengatakan, kalau tidak ada ciri ahli sunnah, maka dia ahli bidah. Apakah ucapan ini benar? Ini sebenarnya bisa diukur benar atau tidak dari kaidah-kaidah yang kita sebutkan kemarin. Ya. Orang yang keluar dari sunnah itu harus tahu kesalahannya apa. Ya. Nah, ciri yang diinginkan itu apa? Bentuknya kemana? Sebab kadang ada orang keluar sebagian, ada keluar secara keseluruhan. Kalau keluar sebagian, dia masih ahli sunnah. Nah, masih ahli sunnah. Ada yang menyatakan bahawa kita tidak boleh berpecah belah. Disebabkan adanya ustaz-ustaz yang bekerja sama dengan yayasan Ikhtiar Surat dan Sofwa. Ada para ulama yang membolehkan bekerja sama dengan apakah ini tidak benar? Dan harus diketahui ya, bahawa bentuk kerjasama yang diinginkan kemarin saya sudah terangkan. Ya, kalau dia yayasan dia seperti Ikhtiar Surat dan Sofwa ini, yayasan sisi seperti ini, maka tidak ada kita punya hubungan kerjasama dengan ini. Dalam bentuk menerima sumbangan, rinciannya saya sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, adapun kita tidak boleh berpecah karena masalah ini juga perkara yang salah. Buktinya saja, dia Al-Quran, dimanapun dia berada, dia memecah salah ini. Dan ini sudah cukup sebagai bukti bahawa ini yayasan yang tidak baik. Bukan cuma di Indonesia, mereka berbuat seperti ini. Ya, di Yamannya, di Kuwaitnya, kemudian di Bangladesh, menurut keterangan yang diperoleh dari Syekh Muslim, di Inggris, di Amerika, dan Inggris Amerika kaum muslimin itu terpecah juga gara-gara ya. Nah, tahu ini.